Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Zahra Natania dengan NIM A1C22311110. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan IVA, sadari, dan penyuluhan kontrasepsi dan injeksi dengan dosen pengampu Sri Rahma Haruna, SCAP and SMCAP. A few moments later. Alaskan perlak pada kasur, pasangkan dup pada pasien, ke bagian yang ingin dilakukan pemeriksaan. Lakukan vulva hygiene dengan membersihkan labia mayora kiri dan labia mayora kanan. Selanjutnya membersihkan labia minora kiri, labia minora kanan, dan daerah vestibulum sampai ke anus. Selanjutnya pasangkan spatulum pada serviks. Sambil melihat kondisi pada serviks. Lalu bersihkan jika ada lendir pada serviks. Lalu ambil lidi kapas yang akan dicelupkan pada asam asetat. Oleskan asam asetat secara merata pada seluruh permukaan serviks. Tunggu selama 1 menit untuk melihat perubahan warna. Jika muncul bercak putih setelah pemberian asam asetat, kemungkinan ada lesi prakanker. Jika tidak ada bercak putih, serviks dianggap normal. Lalu bersihkan asam asetat yang telah dioles di serviks. Kemudian lepaskan spatulum dari serviks. Setelah itu bersihkan labia minora kiri, labia minora kanan, dan labia mayora kiri, labia mayora kanan. Terakhir ambil dup dan rapikan kembali ruang tindakan. Pertama, melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara, perubahan puting susu, serta kulit payudara di depan kaca, sambil berdiri tegak depan cermin, posisi kedua lengan,
lurus ke bawah di samping badan. Kedua, periksa payudara dengan tangan diangkat di atas kepala dengan maksud untuk melihat retraksi kulit atau perikatan tumor terhadap otot. Ketiga, berdiri tegak di depan cermin dengan tangan di samping kanan dan badan kiri ke kanan dan kiri untuk melihat perubahan pada payudara. Keempat, menegangkan otot-otot bagian dada dengan berkacak pinggang tangan. Menekan pinggul dimaksudkan untuk menegangkan otot di daerah asila. Melihat perubahan bentuk payudara dengan berbaring. Pertama, memeriksa payudara dengan cara vertikal dari tulang selangka di bagian atas bra line di bagian bawah dan garis tengah antara kedua payudara. Kedua, memeriksa payudara dengan menekan mengelilingi seperti bentuk W. Dan menekan memutar daerah pinggir pada puting. Ketiga, memeriksa payudara dengan cara memutar, mengelilingi payudara dan memperhatikan benjolan yang luar biasa. Terakhir, memeriksa cairan di puting payudara menggunakan kedua tangan dengan cara ditekan. Selamat siang, Bu. Saya Nasnaya ingin melakukan penyuluhan mengenai alat kontrasepsi. Sebelumnya namanya Ibu siapa? Ibu Firda. Baik Bu, di sini ada leaflet. Tolong Ibu perhatikan juga selama saya menjelaskan ya Bu. Nah, yang pertama itu KB itu keluarga berencana, tapi KB itu juga program yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kemudian KB juga itu punya tujuannya itu menekankan laju pertumbuhan penduduk, kemudian mengatur jumlah dan jarak kehamilan, kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, terus ada juga manfaatnya Bu. KB juga dapat menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan juga bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Nah, di sini ada macam-macam pil KB. Macam-macam pil KB itu ada banyak sekali. Nah, ada pil KB, suntik KB, terus ada intrauterin, diafragma, sterilisasi, dan biasa digunakan itu sama laki kondom. Nah, tapi yang biasa digunakan di kalangan masyarakat ibu-ibu biasanya itu ada pil KB dalam suntik KB. Nah, pil KB itu kelebihannya memungkinkan spontanitas seksual dan tidak mengganggu hubungan seks, kemudian mengurangi menstruasi berat dan menekan jerawat biar tidak banyak jerawatnya kalau dia pakai pil KB ini. Kemudian kekurangannya hanya bisa dilakukan oleh wanita, tidak cocok untuk wanita yang punya alergi sama estrogen, terus tidak melindungi terhadap IMS. Kemudian yang kedua itu ada suntik KB. Kelebihannya suntik KB itu dia dapat bertahan sampai 3 bulan. Sangat efektif juga itu dia untuk mencegah kehamilan. Terus kekurangannya menyebabkan gangguan menstruasi atau pendarahan tidak teratur. Terus memerlukan pencatatan jumlah bulan penggunaan. Terus dia tidak dilindungi
mungkin saya gunakan nanti. Oh, sebenarnya yang bisa dipikirkan itu ada banyak sekali, tapi yang penting saja ibu harus memikirkan ibu itu kondisi kesehatannya bagaimana, kebiasaan sehari-harinya bagaimana, terus ibu mau punya anak berapa, ibu mau jarak anaknya itu berapa, kayak misal anak pertamanya ibu dia sudah 2 tahun, terus ibu mau lagi punya anak 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun juga bisa. Terus biaya juga itu juga penting kalau mau pilih KB. Dan yang paling penting itu ibu harus pilih KB itu sesuai dengan kebutuhannya ibu. Terus tadi nurse bilang kalau ibu-ibu banyak pilih KB. Sebenarnya itu pil KB itu seberapa efektif dalam mencegah kehamilan? Sebenarnya itu semua KB itu efektif untuk mencegah kehamilan, tapi pil KB ini dia kurang lebih 91% sampai 99% untuk mencegahnya kehamilan itu. Tapi itu pun kalau ibu teratur di minum pil KB-nya setiap hari. Berarti kalau minum pil KB-nya kayak tidak setiap hari, mungkin ada 1 hari kelupaan, itu bagaimana? Nah itu bisa bisa juga kayaknya itu mengakibatkan kebobolan. Iya, terima kasih ya Bu atas partisipasinya. Kalau Ibu mau bertanya lagi, boleh langsung ke sini saja untuk konsultasi. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, mengukur titik bagian yang akan disuntikkan dengan menggunakan 3 jari. Lalu, menggosokkan alkohol swab pada titik yang sudah ditentukan. Kemudian, menyiapkan obat KB pada spuit. Lalu, mencubit bagian yang ingin disuntik dan sambil menyuntik dengan arah 90 derajat. Sebelum suntikan dilepas, siapkan alkohol swab. Lalu, gosokkan alkohol swab pada bagian yang telah disuntikkan.